Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Ali Imran ayat 184 yang kami beri judul Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ali Imran 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Jika mereka mendustakan kamu Muhammad, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir secara umum mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah kata Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu bukan satu-satunya Rasul yang didustakan, tetapi Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain, mereka juga adalah para Rasul yang juga didustakan oleh kaumnya sendiri. Padahal kata Allah, mereka membawa mukjizat, membawa kitab, bukti-bukti kenabian, tetapi sekalipun bukti-bukti kenabian itu datang jelas di hadapan mereka, tetapi ternyata masih didustakan. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini sebetulnya adalah tasliyah. Tasliyah itu menghibur agar Nabi itu tidak sedih bahwa kata Allah, Muhammad, kamu bukan satu-satunya Nabi yang dihinakan. Tidak, kata Allah, Nabi-Nabi sebelumnya juga sama. Jadi Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bersedih hati, agar tidak kecewa kalau beliau didustakan, bahkan beliau didustakan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Alangkah menderitanya, alangkah nestabanya kalau kita diingkari, didurhakai oleh keluarga kita sendiri. Betul atau tidak kira-kira? Kalau kita dibohongi oleh orang lain, sakit memang, tapi akan jauh lebih sakit ketika kita dibohongi, didustai oleh orang-orang terdekat kita, dan itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Thalib. Dan banyak juga keluarga-keluarga beliau yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini juga dialami oleh para nabi yang lain. Misalkan Nabi Nuh,
Tidak hanya orang lain yang durhaka kepada beliau, istrinya, anaknya juga tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Lut, istrinya durhaka kepada beliau, tidak beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau para suami di sini nih diingkari, dibohongi oleh istrinya, itu kan sakit gitu. Itulah yang dialami oleh para nabi dan rasul. Tidak hanya orang lain yang mendustakan mereka, tetapi dusta itu, pengingkaran itu ternyata juga datang dari keluarga dekatnya sendiri. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, pada intinya ayat ini surah Al-Imran 184 menghibur Rasulullah SAW bahwa Nabi bukan satu-satunya Rasul yang didustakan oleh kaumnya, tetapi banyak nabi-nabi sebelum Rasulullah yang juga mereka didustakan oleh kaumnya sendiri. Jadi ketika ayat ini turun, Bapak Ibu kan tenang, oh iya ternyata. Jadi Nabi itu, kata orang-orang sekarang, berkaca kepada sejarah. Kalau kata Bung Karno apa kira-kira itu? Pak gitu. Ya katanya kan, jangan lupakan apa? Jas merah katanya gitu ya. Jas merah itu. Dan itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diceritakan nabi-nabi terdahulu. Kan banyak di Quran itu. Allah menceritakan Nabi Musa, Allah menceritakan Nabi Nuh, Allah menceritakan Nabi Ibrahim yang semuanya didustakan, diceritakan kepada Nabi agar menjadi pelajaran kepada Rasulullah bahwa sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi konsekuensi bagi orang-orang yang menjadi nabi dan rasul, pasti didustakan, pasti diingkari oleh kaumnya, bahkan oleh kerabatnya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ujian pasti dialami oleh para nabi dan rasul, dan ujian para nabi dan rasul itu Bapak Ibu adalah berat. Jadi kata Rasulullah SAW itu, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mendapatkan ujian yang begitu besar dari Allah. Ujian yang begitu besar itu ditimpakan kepada nabi dan rasul untuk menunjukkan kualitas keimanan mereka yang begitu kokoh. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang ujiannya lebih berat daripada nabi dan rasul. Untung kita bukan nabi ya Bapak Ibu. Kalau kita nabi bersebar ya. Untung kita bukan nabi dan rasul, gak sanggup mungkin kita itu. Untung kita tidak dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Banyak ternyata alhamdulillah orang-orang yang layak dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Tentunya secara khusus adalah Nabi kita Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung bukan kita, karena Allah yang paling tahu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada manusia yang ujiannya lebih berat melebihi ujian yang didapat diberikan kepada para nabi dan rasul, dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang siapakah orang yang paling berat ujiannya. Nabi kemudian menjawab, al-anbiya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dengan nabi dan yang semisal dengan nabi. Jadi yang
derajat keimanannya katakanlah sedikit di bawah para nabi dan rasul. Kemudian Nabi melanjutkan, fayubtalar rajul ala hasbi dinihi. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan ujian sesuai dengan kualitas keimanannya. Fa in kana dinuhu sulban istaddah bala'uhu. Apabila kualitas agamanya, kualitas imannya kuat, kokoh, kata Rasulullah, semakin besar ujiannya. Oh, ini keren ini ternyata. Siapapun orangnya, sekalipun mungkin dia bukan nabi, kalau dia kuat imannya, kokoh imannya, ternyata berbanding lurus dengan besarnya ujian. Kira-kira kita di level mana kira-kira? Nabi melanjutkan, wa in kana fi dinihi diqqatan ubti ala hasbi dinihi. Apabila imannya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Kan lumrah Bapak Ibu ya. Ya kan namanya kita memberikan ujian memang sesuai dengan kemampuan anak SD. Ujiannya tidak mungkin dikasih ujian anak SMP. Anak SMP tidak mungkin diberikan ujian soal-soal anak SMA. Termasuk sebaliknya, anak SMA tidak akan diberikan soal ujian anak SD. 2 tambah 2 berapa? Itu bukan ujian, itu lelucon itu bagi anak SMA. Jadi sama, kalau Nabi sudah tingkat keimanannya kokoh luar biasa, tidak akan mungkin diberikan ujian seperti orang biasa. Begitu pula orang biasa seperti kita, kecil kemungkinan gitu ya, diberikan ujian oleh Allah seperti ujian yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul. Karena Allah lah yang paling tahu seperti apa kualitas keimanan kita. Jadi sekali lagi kata Rasulullah SAW, seseorang akan diuji tergantung dengan kualitas keimanannya. Kalau kita saat ini ya Bapak Ibu mungkin mendapatkan ujian yang berat, ya ada berita buruknya, ada berita baiknya. Berita baiknya berarti iman kita apa? Kuat gitu ya. Berarti kuat. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan ujian yang mungkin terasa berat, berbahagia sebagaimana sabda Nabi, berarti dia adalah orang yang memang kuat kokoh keimanannya. Dan ujian yang berat itu bukan berarti tidak bisa, sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menimpakan suatu ujian melebihi kemampuan seseorang. Apabila kita mendapatkan ujian yang mungkin berat, itu artinya Allah tahu kita mampu melewati ujian itu Bapak Ibu, sesuai firman Allah tadi, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi kita dari hadis ini sebetulnya kita bisa mengira-ngira kita berada di tingkatan mana, ujian yang sudah kita terima seperti apa. Justru kalau kita malah tidak mendapatkan ujian, katakanlah ujian kita remeh-temeh, perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita levelnya masih anak PAUD mungkin dan seterusnya lah. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi alhamdulillah para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah tentunya Muhammad SAW, sekalipun ujiannya begitu besar, bertubi-tubi, gak henti-henti, ternyata mereka mampu bersabar. Ya banyak kan cobaan Nabi itu.
ya dihina, dibully, diboikot, apalagi diusir, disiksa, termasuk bahkan dibunuh. Kira-kira ada di antara kita yang diancam dibunuh gak kira-kira? Gak ada kira-kira. Alhamdulillah gitu. Tetapi para nabi dan rasul biasa seperti itu. Biasa mendapatkan ancaman, dan tidak hanya diancam, betul-betul akan dibunuh, Pak Ibu. Nabi Nuh misalkan begitu, Nabi Musa sama, Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Isa apalagi, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian dari konsekuensi dakwah, dan itu bagian dari sunnatullah, bahwa para nabi dan rasul akan mendapatkan ujian yang begitu berat. Tetapi alhamdulillah mereka adalah orang-orang yang sabar, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin, atau innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah bersama orang-orang yang sabar. Terlebih lagi ya Bapak Ibu, para nabi dan rasul itu sudah disampaikan oleh Allah bahwa mereka akan ditolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kami kutip di situ surah As-Saffat ayat 171 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun." Kata Allah, sungguh janji kami benar-benar telah tetap bagi hamba-hambaku yang menjadi rasul. Jadi kata Allah telah berjanji kepada para nabi dan rasul. Apa janji Allah? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan yang puncaknya diberikan oleh Allah di masa-masa injury time biasanya. Apa injury time itu? Di akhir-akhir gitu. Di kan gak seru kalau pertolongan di awal gitu kan, gak seru Bapak Ibu. Misalkan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, pas pertemuan pertama Fir'aun tenggelam, gak seru kan ya. Jadi pertolongan Allah itu datang di akhir. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan melalui berbagai macam ujian terlebih dahulu, baru kemudian pertolongan di akhir, pertolongan yang puncaknya gitu. Bayangkan kalau pertolongan Allah yang puncaknya itu Allah berikan di awal-awal dakwah, kan gak seru Bapak Ibu ya. Tidak seru, dan memang pertolongan puncak yang Allah berikan itu di masa-masa injury time, di masa-masa akhir, ketika mereka sudah betul-betul terjepit, terdesak. Disitulah pertolongan Allah betul-betul akan datang. Misalkan Nabi Ibrahim, Allah bisa nggak menolong Nabi Ibrahim sebelum Ibrahim itu dilempar ke api? Bisa atau tidak kira-kira? Kan bisa sebetulnya. Tapi Allah masih ingin menguji lebih dalam lagi tingkat kesabaran Nabi Ibrahim. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Nabi Musa misalkan, bisa nggak Allah itu menolong Nabi Musa di awal-awal dakwah beliau? Bisa. Tapi ternyata Allah ingin lebih menguji lagi kesabaran Nabi Musa. Pertolongan Allah datang ketika Musa terjepit, ketika beliau sudah terjepit. Di depan ada sungai Nil, di belakang ada Fir'aun.